wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhilallah wa man yudlilhu fala hadiyallah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah. Di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Hajjah Rustia akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nusa Nurul Huda Serui. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI sebagai narasumber. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, asik baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik yang akan kita bahas yaitu pandangan Islam tentang zakat profesi di era modern. Dan nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nusa Nurul Huda Serui untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI untuk memberikan tausiahnya. Kepada Pak Ustadz, disilahkan. Jazakillah khairan Ibu Hajjah Rustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli taqwal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ayatil akhar qala kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Wa fi ayatil akhar qala khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanul lahum. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, selalu didampingkan dua ayat bersanding di mana-mana pun dia. Ada ati Allah, ati Rasul. Patuhi Allah, patuhi Rasul. Ada lagi yang dikatakan anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Ada lagi ayat yang lain yang itu selalu bersanding. Aqimis sholah wa atuz zakah. Laksanakan, dirikan sholat, bayarkan zakat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah.
sebagai insan yang beriman, maka kita mendapatkan tuntunan pedoman agama sebagai arahan dalam kehidupan. Hidup dunia pun juga hidup akhirat. Karena hidup kita dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Artinya, dunia sementara ini merupakan mazro'ah. Di sini kita cari bekal untuk ke alam yang kekal. Di mana ke alam yang kekal? Surga dan neraka. Kita berharap surga, menghindar dari neraka. Selalu ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan dari azab api neraka. Akhirnya kemudian hidup ini harus ada tuntunannya. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan harta apa-apa bisa dikatakan mudah, tapi dengan agama hidup menjadi terarah. Ketika salah arah disebut sesat, nyasar. Kalau sudah arah maka bisa dikatakan kebahagiaan pun tak ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita akan membahas bersama tentang zakat profesi. Ibu-ibu, ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian ada zakat profesi. Zakat profesi ini era modern adanya. Zaman dahulu tidak disebut zakat profesi. Karena zaman bapak nenek kita dahulu ada enggak pekerjaan selain petani? Paling-paling mungkin sebagian dia menjadi bapak desa, bapak kadus, lainnya petani. Akhirnya kemudian yang keluar hanyalah kalau dia kaya maka nanti mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Berapa jumlahnya? 653 kg, maka keluarkanlah zakatnya. Coba ibu bayangkan, 653 kg, petani bekerja di sawah 3-4 bulan dengan pekerjaan yang lelah, panas dan sebagainya, hujan dan terik sebagainya, itu keluarkan zakat. Maka di zaman modern timbullah keresahan para ulama dan kemudian mengambil kias daripada Al-Quran hadis. Kalau begitu kan sekarang orang ada enggak disuruh petani? Tidak ada. Kalau begitu apakah berarti tidak ada zakat profesi? Itulah kemudian keluar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah perumpamaan ibarat kias wahai orang memiliki pandangan yang jernih. Akhirnya timbullah di akhir belakangan dalam fikih zakat yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu maknanya adalah Pak tani saja yang bekerja keras begitu rupa harus keluarkan zakatnya 5%. Kalau yang dia pengairannya pakai bantuan mesin dan sebagainya 10%. Kalau dia langsung tak ada hujan saja tidak pakai kerja keras 10%. Itu zakat pertanian. Kasihan Pak tani. Bagaimana Pak dokter, Pak jaksa, pengacara? Kira-kira ibu, petani sama jaksa sama hakim mana lebih besar hasilnya? Jaksa. Petani paling sekali panen 15 juta, jaksa sekali kasus 150 juta. Baru supaya adil bagaimana? Itulah kemudian masuk konsep agama. Yang punya profesi, keluarkanlah zakatnya. Kapan mengeluarkannya? Dalam konsep pertanian, pendapatnya wa atu haqqahu yaum hasodih. Keluarkanlah yang namanya zakatnya waktu panennya. Kalau profesi, kapan dikeluarkan zakatnya? Waktu dia gajiannya. Kalau yang pegawai-pegawai, waktu cairnya. Kalau yang kontraktor, waktu-waktu yang bisa dikatakan berlimpah uangnya kalau dia pengusaha. Memang ada sebutan namanya konsep haul. Haul itu sekali setahun. Namun ada konsep yang lain namanya ta'jil, dikeluarkan tiap bulan. Yaum hasodih, ketika sudah menerimanya. Kenapa demikian? Karena sungguh wahai ibu-ibu yang soleh, cantik, solehah semuanya, artinya kayanya kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Ibarat rumah ada ventilasinya, maka kemudian rumah pun menjadi segar. Ibarat mobil segala macam ada knalpotnya, harus dikeluarkan. Ibarat manusia juga ada kotoran yang dikeluarkan. Maka zakat itu sejatinya adalah kotoran dari harta kita. Air pun di bank mandi harus enggak suatu masa harus dikuras supaya bersih. Begitupun harta kita yang Allah berikan. Nanti ada syarat-syaratnya, ada hukum-hukumnya dan ada penjelasannya. Oleh sebab itu, siapa yang dapat? Nanti dalam surah At-Taubah ayat 60 juga dikatakan yang dapat ini dan ini. Nah, insyaAllah akan kita lebih perjelas dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan Ibu Hajah Rustiah, mudah-mudahan lebih mantap dan berkah. Barakallahu fikum.
Itulah tadi tausiah singkat yang telah dibawakan oleh Pak Ustadz, dan bagi ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herani. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, mohon penjelasannya, apa itu zakat dengan filosofinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Herani. Pertanyaan yang mantap dan bagus. Apa itu zakat dan filosofinya? Zakat itu secara harfiah maknanya 4. Yang pertama adalah al-barakah. Zakat itu berkah. Berkah itu maknanya kebaikannya banyak. Dan yang kedua adalah an-nama. An-nama maknanya tumbuh subur dan berkembang. Dengan zakat maka tumbuh, berkembang, subur, bagus. Kenapa demikian? Karena dikeluarkan yang namanya hak-hak yang seharusnya keluar. Yang ketiga adalah at-taharah, suci. Makna zakat itu mensucikan harta kita yang kita miliki. Ada hak orang lain di dalamnya. Ibaratnya, ibu kalau makan ikan dimakan semua atau ada hak kucing di dalamnya? Apa hak kucing dalam ikan? Tulangnya, durinya. Saya tidak mau berbagi dengan kucing, saya makan dengan duri-durinya. Terlalu. Sama juga ayam. Dimakankah semua? Terada. Ada tulangnya. Dikasih siapa tulangnya? Yang dimakan oleh orang muslim, dagingnya, tulangnya nanti makanan jin muslim. Tulangnya dikeluarkan. Jangan dimakan. Yang berikutnya adalah at-tazkiyah. Itu makna zakat. Artinya mensucikan. Suci lahir batin. Kalau atas diri kita jiwa dikeluarkan namanya zakat fitrah. Kapan dikeluarkan? Pas malam Idul Fitri. Sunnahnya dari awal Ramadan sampai nanti imam khatib mau naik mimbar. Kalau dia sudah turun dari mimbar menjadi sedekah biasa. Tapi selama awal Ramadan sampai nanti khatib belum naik mimbar, maka namanya zakat fitrah. Itu wajib bagi siapapun. Selama dia masih punya harta untuk membayarkan zakat fitrahnya. Nah, kalau zakat mal itu bagi yang berlebihan, bagi yang punya kelebihan. Zakat fitrah diusahakan siapapun dia, kita bayarkan zakat fitrahnya. Nah, zakat fitrah ini harus bagi habis kalau pendekatan amil zakat. Kalau zakat mal nanti boleh disimpan sebagian untuk produktivitas yang namanya orang banyak. Misalnya dalam filosofisnya, likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak menjadi konglomerasi di antara orang-orang kaya di antara kalian. Kan ada kalanya ibu, biasanya kalaulah bukan karena zakat, yang terjadi yang kaya kasih hutang sama yang miskin, berbunga atau tidak? Berbunga, akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kalau zakat ada nggak kasih kembali? Tak ada. Akhirnya kemudian zakat itu adalah supaya terdistribusi kekayaan di antara makhluk-makhluk Allah ini. Siapapun dia mendapatkan bagian daripada zakat yang nanti dibahas dalam At-Taubah ayat 8. Ayat 60 ada 8 pihak golongan mendapatkan bagian dari zakat. Dari zakat itu keren. Dengan zakat insya Allah hidup menjadi berkah. Secara perbandingan sederhananya, ibu, kalau kita punya baju dipakai nggak dipakai, dicuci apa tidak kira-kira? Dicuci. Nggak dipakai, udah setahun nggak dipakai di lemari, langsung pakai atau cuci dulu? Karena berdebu. Begitulah harta pun harus dikeluarkan bagiannya. Sebagaimana baju dicuci dibersihkan supaya enak pakainya, begitupun harta dibersihkan dengan zakat supaya enak memilikinya. Barakallahu fikum. Silahkan ibu, penanya lain. Masih ada yang mau bertanya ibu-ibu? Silahkan. Saya Pak Ustaz. Silahkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jawang. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, saya mempunyai kos-kosan yang saya ingin tanyakan di sini, yang disakati bangunannya apa sewanya. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jawang. Ibu Jawang punya kos-kosan contoh 100 pintu. Contoh, amin ya rabbal alamin. Nanti setiap satu kos-kosan per bulannya
1 juta. Berarti berapa perburuan didapat Ibu Jawang? 100 juta. Maka nanti dia diinikan ke dalam konsep zakat mal, zakat harta. 85 juta sudah wajib zakat. Berarti ibu 100 juta berapa dikeluarkannya? Dia keluarkan 1/40-nya, berarti 2,5 juta. Ibu keluarkan setiap bulan pas nerima. Kenapa? Kalau dulu kakek nenek kita panen keluarkan zakat, ibu panen tiap bulan toh. Kalau kos-kosan panen tiap bulan keluarkan. Bisa juga nanti sekali setahun boleh. Tapi kalau sekali setahun dikeluarkan berarti 10-25 juta 10 bulan. Kalau 12 bulan berarti berapa tuh? 30 juta. Ibu kira-kira mengeluarkan 30 juta mikir-mikir apa tidak? Wah, mikir besar sekali kas keluar ini. Maka bagus keluarkan tiap bulan supaya tidak terlalu nanti keluar itu bisikan setan. 30 juta mahal. Mending buat umroh. Keluarkanlah zakatnya. Per bulan boleh, per tahun boleh. Tapi lebih ringan kalau per bulan. Yang dizakati adalah hasilnya. Bukan kos-kosannya, tapi hasil dari rumah kos tadi. Itu yang dikeluarkan. Artinya sama juga misalnya kita dagang. Dagang yang dikeluarkan nilai bangunannya, asetnya atau omsetnya. Omsetnya yang dibayarkan. Jadi begitu Bunda. Sama kayak mobil. Mobil itu tiap tahun bayar pajak apa tidak? Bayar pajak. Tahun depan bayar lagi tidak? Bayar lagi. Kalau masih punya mobil. Kalau mobilnya sudah hilang, bayar lagi tidak? Ada. Maka begitulah. Bisa jadi tahun ini kita bayar zakat, tahun depan terbakar mobilnya, hilang hartanya, lenyap karena musibah, gempa segala macamnya. Tahun lalu kita muzaki, tahun depan kita mustahik yang diberikan zakat. Maka itulah indahnya agama Islam ini, saling menguatkan, saling menanggung, saling melengkapi, saling mengasihi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Bunda yang lain. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Lisdiana. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, kita kan ini pedagang. Ya. Banyak orang yang berutang kepada kita. Ya. Contohnya utang kursi yang sudah bertahun-tahun, utang bangunan, mungkin kontrakan kontrakan yang sudah juga bertahun-tahun melewati mungkin 2 tahun. Terus kalau setelah kita hitung-hitung ada mungkin 200 juta atau 100 juta. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, apakah utangnya orang itu yang masih ada belum terbayar, apakah sudah masuk harus keluar zakatnya? Yang itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu unsur wajibnya zakat adalah ada kalimat namanya milkut tam. Apa namanya Bunda? Milkut tam, milik sempurna. Sempurna milik Ibu Haji. Tiba-tiba Ibu Olan pinjam. Ibu Olan kira-kira kalau secara logika sederhana bisa nggak kembalikan ini? Bisa, karena beliau uangnya banyak, insya Allah kembali. Tapi tiba-tiba yang pinjam orang lain, biasanya kalau dia pinjam itu hilang. Yang kira-kira ada peluang kembali itu punya ibu, milkut tam, maka ibu zakati. Tapi yang kayaknya susah untuk kembali, misal contoh, dia ngontrak sudah 2 tahun tidak bayar-bayar karena mungkin dia tadinya punya suami, suaminya meninggal, kemudian juga hidup sehari-hari pun susah, berarti itu jangan diharap. Yang ada peluang untuk jadi milik sempurna, maka bayarkan zakatnya. Tapi kalau memang kira-kira tidak bisa dimiliki, maka tidak wajib dizakati. Nah begitu Bunda. Jadi milkut tam menjadi kunci, kata kuncinya. Kalau milik sempurna kita zakati. Sama misalnya, kalau ini mobil milik sendiri, kita bayar pajak apa tidak? Tapi kalau kita minjam mobil, kita nggak bayar pajak? Tidak. Maka milik sempurna menjadi salah satu inti untuk bayar zakat. Zakat itu untuk Allah dan Rasulnya, kemanusiaan. Kalau pajak itu untuk negara. Kalau zakat sangat ringan, 2,5%, 1/40-nya. Kalau pajak biasanya berapa Bu Haji? 10%-nya. Jadi sebetulnya Allah itu meringankan hambanya dibanding organisasi manusia bikin 10%. Bahkan kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi 20%. Nah, begitu Bunda. Kalau kira-kira punya peluang besar dimiliki kembali utuh, kita zakati. Kalau misalnya tidak mungkin, kayaknya berat untuk kembali, dan kebiasaan orang ini
Dia kalau pinjam segala macam akan hilang, maka bermasalah. Maka Bunda, nanti bisa kalau pulang ke rumah diambil pelajaran, sebetulnya kalau hutang piutang manusia kadang-kadang dia tidak memenuhi syarat yang digariskan Allah dan Rasulnya. Dalam surah paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 282. Al-Baqarah ayat 282. Saking panjangnya satu halaman penuh itu tentang hutang piutang. Di antara hutang piutang adalah kalau engkau menghutangkan, satu, catat. Yang kedua, bawa saksi. Artinya misal Ibu Haji mau diutangi, mau yang mengutang Ibu Olan. Ibu Olan bawa 2 orang saksi. Saksi satu orangnya Ibu Olan, satu orangnya Ibu Haji. Biasanya kalau kita ngutang ada nggak saksinya? Ah, itu masalahnya. Iya. Kenapa demikian? Itulah sebabnya bahasa Al-Quran surah Al-Baqarah 282 itu kalau mau ngutangin yang mengutang dan yang diutangi bawa saksi. Supaya apa? Nanti yang mengutang tidak punya peluang untuk ngemplang tidak bayar. Kenapa? Ada saksinya. Kan selama ini kan diam-diam. Dia pergi hilang dan dia tidak akui. Kalau dicatat begitu rupa maka keren. Maka belakangan nanti konsepnya pakai notaris. Baru belakangan nanti pakai gadai. Ada jaminan barang. Jadi begitu Bunda. Artinya sesuatu yang sudah milik sempurna zakati. Tapi kalau belum milik sempurna tidak perlu dizakati. Adapun hutang yang kira-kira peluang kembali mungkin maka zakati, tapi kayaknya berat untuk kembali tidak dizakati. Barakallah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan Ibu yang lain lagi. Mungkin masih ada Ibu yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami di sini Ustadz ada yang berprofesi sebagai guru. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa bedanya zakat fitrah dan zakat mal dikaitkan dengan zakat profesi? Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi? Zakat fitrah maknanya zakat atas jiwa kita. Selama seseorang muslim hidup di bulan Ramadan, dari bayi lahir sampai nenek-nenek yang hampir wassalam, hampir meninggal, itu wajib bayar zakat fitrah. Selama hidup di bulan Ramadan. Bayi baru lahir pas malam takbiran, bayar nggak zakat fitrahnya? Bayar, karena masih hitungan belum masuk bulan baru. Nenek-nenek meninggal hari kedua Ramadan, bayar nggak zakat fitrahnya? Bayar, karena masuk ikut bulan Ramadan. Atas jiwanya, maka namanya Lebaran Idul Fitri, kembali ke fitrahnya. Itu zakat fitrah. Berapa mudah bayarannya zakat fitrah? 35.000, 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Mau dolok atau betet? Ini kadang-kadang kita tidak jujur. Selama ini makan betet, begitu bayar zakat dolok. Artinya harga dirimu kau rendahkan sendiri. Ada begitu toh? Ada. Pas bayar zakat saya dolok Pak Ustadz. Harga dirinya 25.000, padahal sehari makannya betet 35.000. Ini zakat fitrah ringan. Insya Allah banyak bisa bayarkan. Zakat mal itu hanya orang kaya. Orang kaya yang kira-kira dia nanti punya simpanan, punya tabungan setahun 85 gram emas. Kira-kira kalau emas sekarang ini 1 juta berarti 85 juta. Dia punya uang segitu. Bagaimana zakat profesi? Zakat profesi itu tadi kapan dia mendapatkannya? Misalnya bukan profesi guru. Kira-kira maaf penghasilan per bulannya berapa, nanti dikali 12 bulan jadinya kira-kira bisa nggak beli emas 85 gram? Bisa, tapi dipotong biaya hidup, kira-kira bisa tidak? Tak bisa, maka kemudian ibu tidak perlu bayar zakat profesi. Kenapa? Tidak cukup. Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan? Qulil afwa, katakanlah, yaitu yang memang lebih. Yang lebih dari yang standar dikonsumsi. Maka itu yang lebih, tidak dipaksa. Nah, itulah indahnya agama Islam ini. Tapi dahulu saya pernah isi pengajian di Rumah Wakil Wali Kota Jayapura. Ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu saya hitung-hitung, kadang-kadang Pak Ustadz, saya bayar pajak sama bayar zakat kayaknya lebih
besar saya bayar zakat. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, Bapak kan kalau bayar pajak pasti sembunyikan aset yang sebenarnya. Kalau bayar zakat sama Allah berani sembunyikan, tidak berani Pak Ustadz, maka dia jujur. Kalau sama negara dia berani tipu, apalagi kan sekarang ada model begini tuh, ada yang kaya raya. Tapi kalau zakat, saya tidak berani. Dia tampilkan semuanya, maka dia bayar zakatnya lebih banyak daripada bayar pajaknya. Nah, jadi begitu. Artinya kadang-kadang rezeki itu bukan hanya dari gaji. Selain gaji pun ada rezeki, namanya rezeki tak terduga, rezeki nomplok. Maka keluarkan zakatnya. Jangan pikir-pikir. Kenapa? Bukankah kita datang pun dari Allah tidak bawa apa-apa? Nanti kembali kepada Allah juga tidak bawa apa-apa. Ma akalta fa'abnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'abaqaita. Apa yang kita makan akan busuk. Apa yang kita pakai, kendaraan, baju, rumah segala macam akan lapuk. Apa yang kita sedekahkan, dizakatkan segala macam, itulah yang kekal abadi. Maknanya apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kita semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari kan ditinggal pergi. Apakah ada yang dibawa pergi? Ada. Yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, yang kau zakatkan. Maka jangan rugi ketika berzakat, bersedekah. Kenapa? Ini akan saya bawa nanti di akhirat. Kalau yang ditinggal, mungkin ibu kaya raya, tinggalkan harta, apa yang terjadi? Pai tua kawin lagi, ibu gigit jari, tidak bisa apa-apa. Barakallahu, wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu, ada penanya lain? Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silahkan. Saya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bolehkah saya berzakat diberikan kepada keluarga dan anak kandung? Mohon penjelasannya. Demikian yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaya raya, boleh enggak berzakat kepada anak kandung? Pertanyaannya adalah, anak kandung kewajiban kita atau orang lain? Kewajiban kita, maka terhadap kandung jangan kasih zakat, itu kewajiban kita menanggungnya. Tapi kalau saudara, kewajiban kita bukan, tapi kewajiban orang tua kita, maka kepada saudara boleh dikasih zakatnya. Dan hebatnya kalau memberi zakat mal atau profesi kepada saudara dekat, itu mendapatkan dua hebat. Satu, mendapatkan kewajiban tertunaikan. Yang kedua, silaturahmi tambah kuat. Kenapa? Dia kasih saya harta. Ati zal qurba haqqahu wal miskin. Berilah kepada kaum kerabat haknya dan juga orang miskin. Dahulukan kerabat. Tetapi bagaimana Pak Ustadz? Ini seorang istri kaya, suaminya kismin. Kismin apa miskin? Miskin. Boleh enggak istri berikan zakat untuk suaminya? Boleh. Kenapa? Yang punya kewajiban menafkahi suami atau istri? Suami. Maka harta suami adalah harta istrinya. Harta istrinya ya punya istrinya. Begitu. Maka boleh sang istri belikan zakat sama suaminya. Hei, kau kan saya pupai tua tapi kau miskin. Nih saya kasih zakat, tapi jangan macam-macam ya. Artinya kalau suami tidak boleh beri zakat sama istrinya karena kewajibannya menanggungnya. Tapi kalau istri boleh beri zakat sama suaminya. Tapi kan keterlaluan banget kalau suami begitu-begitu amat. Jadi kalau yang wajib kita nafkahi, kita tanggung, jangan berikan zakat kepada mereka karena memang kewajiban kita. Tapi kalau selain itu boleh. Apa saja landasannya? Nanti Bunda boleh pulang ke rumah buka surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimin. Sesungguhnya zakat itu adalah bagian orang yang fakir, yang miskin. Kemudian amil, mu'allaf, orang yang berhutang dan seterusnya. Itu yang dapat bagian. Kita punya keluarga yang miskin. Bukan tanggungan kita untuk menafkahinya. Maka kalau kita punya zakat, serahkan kepadanya. Apakah harus dilapalkan? Tidak harus. Tidak usah bilang-bilang. Ini saya punya zakat. Terima. Dalam hati saja niatnya. Nah, misal juga kadang-kadang belum sampai sih nisabnya. Misal
Bagus beberapa hari yang lalu ini Ibu Hajah Asmah, beliau datang ke Muhammadiyah, dia bawa sekarung jagung. Barangkali baru panen jagung ya. Jadi mungkin sepanen jagung ini barangkali itu zakat tanamannya. Tapi barangkali mungkin yang panen cuma 3 karung, dikasih 1 karung. Boleh. Minimalnya 1/40, 2,5%, boleh juga 30%-nya, itu yang keren. Nah, terima kasih jagungnya Bu Hajah Asmawati. Warakallah. Saya kembalikan pada Ibu, ada lagi penanya yang lain? Masih ada ibu-ibu yang bertanya? Silahkan. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, yang mau saya tanyakan, apa perbedaannya zakat dengan pajak dalam hal ini dalam penyalurannya Pak Ustadz? Baik. Ya, demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dan pajak. Kalau zakat adalah berdasarkan aturan agama Islam. Kalau pajak adalah aturan yang namanya dibuat manusia dalam bentuk organisasi negara. Asal muasalnya kaum muslimin itu di zaman dahulu Islam berjaya cukup bayar pajak, titik, selesai. Kemudian yang non-Islam bayar namanya jizyah. Jizyah itu kurang lebih namanya pajak. Namun belakangan ini umat Islam bayar zakat, kemudian juga bayar pajak. Kenapa demikian? Karena negara ini milik bersama. Nah, kaitannya dengan penyalurannya bagaimana? Kalau penyaluran zakat itu sudah paten dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Kalau pajak, sumber-sumbernya bisa jadi dari beragam. Ibu, rumah-rumah yang jual minuman keras bayar pajak apa tidak? Bayar pajak. Rumah-rumah prostitusi bayar pajak apa tidak? Bayar. Hampir semua lini bayar pajak. Kita belanja, kita nelpon, tol segala macam bayar pajak apa tidak? Bayar. Kita beli tiket bayar pajak apa tidak? Bayar. Jadi kita itu nyaris setiap saat dipajakin negara. Padahal kita bayar zakat berapa kali? Paling sekali setahun. Nah, tapi penyaluran dalam konsep zakat adalah itu tadi yang 8 golongan, 8 asnaf. Kalau kemudian pajak itu penyalurannya cukup banyak. Membangun yang namanya jalan-jalan umum, menggaji pegawai negeri dan sebagainya, itu dari pajak dan lain-lainnya. Karena ada pertanyaan, Pak Ustadz, ini bagaimana kita pegawai negeri? Kan zakat kadang-kadang diambil dari pajak minuman keras. Boleh enggak kita makan? Bagaimana kita punya bagian itu? Yang itu kan sebenarnya dari pajak miras. Itu ibaratnya kurang lebih begini. Ibu punya tanaman, buah-buahan. Ibu kasih pupuk kandang. Pupuk kandang itu apa? Kotoran hewan. Kemudian buah dia berbuah. Boleh enggak dimakan? Boleh, karena dia sudah melalui proses. Masuk dalam tanah, diserap ke dalam pohon, jadi buah-buahan kita makan. Tapi kalau kemudian pupuk kandang langsung dimakan, bolehkah tidak? Tidak boleh. Nah begitu Bunda. Jadi pajak dan zakat adalah berbeda. Kalau kita bayar zakat menjadi ibadah. Kalau kita bayar pajak menjadi warga negara yang baik, pembayar pajak. Tetapi sayangnya sekarang pengelola pajak ada masalah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Begitu Ibu Mai ya. Barakallahu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Masih ada ibu yang mau bertanya? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Yang ingin saya tanyakan yaitu misalnya seandainya saya seorang PNS Pak Ustaz, setiap bulan sudah dipotong zakatnya, dikasih keluar zakatnya. Ya. Nah selebihnya itu saya simpang lagi di bank. Nah dalam berapa waktu mungkin sudah sampai hisapnya, sampai lagi sudah 85 juta misalnya. Nah apakah saya harus kasih keluar kembali zakatnya itu Pak Ustaz? Nah itu yang kedua, misalnya saya punya tabungan deposito misalnya. Ya. Saya punya tabungan deposito, tidak bertambah, tidak berkurang itu tahun lalu. Tahun lalu saya sudah kasih keluar zakatnya. Apakah tahun ini masih saya kasih keluar zakatnya kembali? Baik. Demikian baik, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmah punya deposito miliaran ya? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya misalnya, aminkan saja, amin ya rabbal alamin. Kalau sudah keluarkan zakatnya tahun ini, maka masih bayar enggak tahun depan? Masih.
Ibu punya mobil, tahun ini bayar pajak, tahun depan bayar pajak lagi tidak? Kan masih punya mobil. Kecuali beda tahun depan ibu mobilnya sudah terbakar, hilang, tidak lagi bayar pajak. Selagi sudah masih memenuhi nisab, tahun lalu sudah dibayar, tahun ini masih ada, masih tetap bendanya, maka tetap dibayar. Sama tadi filosofinya, kita punya baju, pakai, cuci. Udah cuci, nanti pakai terus nggak usah cuci lagi. Begitu kan, cuci berkali-kali kan? Begitulah. Harta yang dimiliki bayar zakat berkali-kali ketika masih mencapai yang namanya nisab. Nah, ada tadi haul itu bayar sekali setahun. Punya pertanyaan Ibu Haji, bagaimana kalau kemudian tiap bulan sudah dikeluarkan? Apakah nanti akhir tahun keluarkan lagi? Tarada. Karena sudah dikeluarkan, sudah dibersihkan, sudah disucikan. Maka itulah indahnya. Disebut yang namanya konsep haul itu untuk meringankan perhitungan. Tetapi sebetulnya lebih menenteramkan jiwa kalau dikeluarkan pas saat dapatnya. Itu dalam konsep filosofi kalau zakat tanaman. Wa atu haqqahu yauma hasodi. Berikanlah hak zakatnya hari panennya. Hanya saja biasanya Bunda, kebiasaan kita bayar zakat itu waktu Ramadan bersama dengan zakat fitrah. Sekali setahun. Sejatinya kita boleh keluarkan zakat itu kapan kita mendapatkan rezeki. Itu melatih diri. Secara sederhana, yang namanya memberi infak, sedekah jalan Allah, atau misalnya hibah, wakaf dan sebagainya, itu secara sederhananya kaum muslimin dibatasi cukup sepertiganya, 30%. Ada suatu masa seorang kaya raya ingin menghibahkan semua hartanya dan anak istri tinggalkan, tidak punya apa-apa. Nabi batasi cukup sepertiganya. Sepertiga itu banyak. Tetapi ada seorang Abu Bakar. Abu Bakar ini hamba Allah yang dahsyat. Begitu beliau bersedekah, berzakat, 100% asetnya diserahkan. Umar bin Khattab datang dengan misalnya Umar bin Khattab punya 5 miliar. Dia serahkan pada ya Allah, ya Rasulullah, ini saya infakkan jalan Allah 50% harta saya, 2,5 miliar. Dalam hati Umar berkata, saya kalahkan Umar, 50% saya keluarkan, saya punya harta untuk di jalan Allah. Tidak lama datang Abu Bakar, 100% ya Rasulullah, seluruhnya saya infakkan di jalan Allah. Akhirnya Umar berkata, tak bisa dikalahkan ini Abu Bakar. Tidak bisa dikalahkan. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Artinya keluarganya imannya kuat dan mantap, dia serahkan sepulanya. Tapi kalau kita yang awam cukup sepertiganya saja. Jangan serahkan semua. Batas minimalnya 2,5%. Boleh enggak 10%? Boleh. Boleh 15%? Boleh. Minimal 2,5%, 1/40. Karena ringannya di dalam agama kita tentang yang namanya berzakat. Ada sebuah kisah yang indah ingin saya sampaikan. Dahulu ada seseorang yang kaya raya, akhirnya kemudian dia mendapatkan berita dia masuk surganya merangkak. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia macam tidak enak, aduh bagaimana saya kaya. Sama kayak kita kalau naik pesawat bagasinya banyak, kita cepat atau lambat jalannya? Lambat, di bandara nunggu lama-lama. Abdurrahman bin Auf pun demikian. Akhirnya beliau cari cara bagaimana supaya jadi miskin sekali. Pulang dari peperangan, kaum muslimin semua perang, pulang-pulang ini kurma-kurma sudah lewat masa panen, sudah pada busuk. Abdurrahman bin Auf punya ide, saya jual semua kekayaan saya beli kurma busuk. Kenapa? Supaya saya miskin, agar saya masuk surganya cepat. Dia sudah bahagia, paling miskin. Kenapa? Harta orang kurma busuk dia beli, dia tidak punya apa-apa. Tetapi qadarullah, datang tiba-tiba utusan dari negeri Yaman. Di Yaman terjadi wabah musibah yang itu bisa dikatakan obatnya hanya kurma busuk. Dicari, susah didapat. Kita beli 10 kali lipat. Siapa yang punya kurma busuk sekarang? Abdurrahman bin Auf yang tadinya dia niat miskin akhirnya menjadi kaya raya 10 kali lipat. Jadi miskin dan kaya itu memang sudah qadarullah sunnatullah. Maka alhamdulillah kita ini apa yang Allah berikan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau punya harta berbagilah, kalau tidak punya harta berdoalah. Maka hidup ini adalah indah. Barakallah fikum. Saya kembali kepada Ibu pembawa acara. Makasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah,
Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kepada Allah kita bermohon, doa pasti Allah kabulkan, baik dunia maupun di akhirat, bisa jadi ganti, bisa jadi dijauhkan dari musibah. Kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman wa alhiqna sholihin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna syabura waj'alna ibadikas sholihin. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tamim taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiatan wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal huratan ba'dal maut. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin imama. Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mu'idu. Allahumma kfina bi halalika an haramika fadlika siwaka. Allahumma ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahim mujibas sa'ilin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Khairun Nisa Nurul Huda Serui dan Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Haja Rustia selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.